adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Ya, tentunya masih bersemangat ya. Pagi-pagi ini harus bersemangat. Nah, tentu saja bersama saya Salwa Salsabila Mudian. Tentunya pada hari ini kita akan belajar tentang bahasa Inggris ya. Nah, pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah belajar nih beberapa materi. Nah, tentunya materi kali ini lebih seru lagi ya untuk persiapan SNBT nanti. Nah, materi pada hari ini, sebelum saya memulai kelas pada hari ini, saya akan menjelaskan dulu ya, apa dulu problem-problem dalam mengerjakan soal-soal bahasa Inggris. Tentunya dalam mengerjakan soal-soal bahasa Inggris, kita ini menemukan beberapa kendala. Nah, salah satu kendala dalam mengerjakan soal-soal bahasa Inggris, kita pastinya akan merasa bosan terhadap soal yang akan kita kerjakan. Kenapa merasa bosan ya Kak? Karena soal-soal yang kita kerjakan itu narasinya atau teksnya itu sangatlah panjang. Nah, oleh sebab itu beberapa siswa itu kesulitan ketika mengerjakan soal bahasa Inggris karena ada beberapa topik tertentu yang mungkin tidak relevan atau tidak familiar ya ketika teman-teman membacanya. Oleh karena itu pada saat mengerjakan soal narasi teks bahasa Inggris kalian akan merasa bosan. Nah, selain itu apalagi nih kendalanya dalam mengerjakan soal-soal literasi bahasa Inggris. Kendala yang kedua yaitu terkadang kita sulit mengerti ya bahasa atau kosakata. Hal ini disebabkan karena apa? Karena kurangnya kosakata atau vocabulary yang teman-teman miliki. Oleh sebab itu pada saat mengerjakan soal-soal literasi bahasa Inggris kalian merasakan kesulitan ya. Nah, kendala yang ketiga yaitu terkadang kita spending much time. Kalian ketika mengerjakan soal bahasa Inggris itu menghabiskan waktu yang sangat banyak. Nah, kenapa menghabiskan waktu yang sangat banyak ya? Karena kalian hanya fokus terhadap soal-soal tertentu ya. Kalian hanya fokus terhadap soal-soal tertentu, padahal kalian bisa mengerjakan soal-soal yang lebih mudah dulu. Seperti soal-soal yang berkaitan dengan sinonim, persamaan kata atau persamaan makna, dan yang kedua adalah soal-soal yang berbentuk reference atau soal-soal rujukan kata, yang dimana kedua submateri ini baik reference maupun sinonim kalian hanya perlu fokus kepada paragraf atau kata yang dirujuk ya. Biasanya itu ada yang digaris tebalkan ataupun ada yang digaris bawahi. Jadi kita hanya fokus kepada kalimat itu saja atau paragraf tertentu saja. Nah, itulah beberapa problem ketika kita mengerjakan soal-soal literasi bahasa Inggris. Nah, baik itu karena kalian merasa bosan ya, karena kalian merasanya konteks atau narasi teks yang dijelaskan di dalam teks tersebut itu tidak familiar atau tidak relevan nih sama apa yang biasa kalian apa yang kalian ketahui. Nah, yang kedua yaitu kalian kurangnya kosakata sehingga itu sangat menyulitkan kalian ketika mengerjakan soal literasi bahasa Inggris. Kemudian yang ketiga adalah kalian hanya fokus kepada soal-soal tertentu ya. Nah, itulah beberapa penyebab kenapa literasi bahasa Inggris itu sangat sulit untuk dikerjakan. Nah, kemudian, bagaimana sih tips and trick untuk mengerjakan soal-soal literasi bahasa Inggris? Nah, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah baca soal terlebih dahulu. Nah, kenapa perlunya baca soal terlebih dahulu? Agar kalian tahu nih tipe soalnya seperti apa. Apakah memang yang diminta adalah sinonim atau persamaan kata atau reference rujukan kata atau hanya diminta main idea. Nah, kalau main idea kan beda lagi nih teman-teman. Kalau main idea teman-teman tuh harus membaca keseluruhan isi naskah teksnya, narasi teksnya. Beda nih kalau bentuk-bentuk soal seperti reference atau sinonim, kalian hanya fokus kepada kalimat atau paragraf tertentu saja. Oleh sebab itu, ketika mengerjakan soal literasi atau soal berbahasa, yang pertama harus kalian lakukan adalah baca soalnya terlebih dahulu, ya. Kemudian yang kedua adalah mencari keyword atau kata kunci nih yang ditanyakan apa. Keyword ini adalah kata kunci ya yang ditanyakan apa. Nah, apakah dia menanyakan kesimpulan kah, ataukah dia menanyakan rujukan kata, ataukah dia menanyakan sebuah inference atau restatement ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah teknik skimming dan scanning. Setelah kalian sudah membaca soalnya, kemudian kalian sudah menentukan nih apa keyword atau kata kunci yang ditanyakan di dalam soal, kalian gunakan teknik skimming maupun teknik scanning. Nah, teknik skimming yaitu di mana teman-teman perlu membaca soal dengan cara
cukup membaca kalimat utama atau kalimat terakhir dalam setiap paragraf. Nah, itu kalau teknik skimming ya. Sedangkan kalau teknik scanning yaitu di mana teman-teman cukup untuk membaca narasi teksnya dengan cepat ya. Nah, itu adalah beberapa teknik. Nah, tentunya beberapa teknik ini tidak bisa serta-merta kalian lakukan tanpa adanya latihan ya, practice. Nah, kemudian ini yang keempat ya, kerjakan soal yang lebih mudah. Nah, kenapa kerjakan soal yang lebih mudah? Nah, tadi kan ada beberapa kendala nih, ada kalian mengerjakan dalam waktu yang menghabiskan banyak waktu ya. Nah, tentunya kita harus mengerjakan soal yang lebih mudah nih menurut teman-teman. Karena pastinya di dalam soal literasi semua jawabannya itu ada di narasi teksnya, baik secara tersirat maupun secara tersurat ya. Maka dari itu teman-teman nih perlu untuk mengerjakan soal-soal yang lebih mudah. Nah, soal-soal yang lebih mudah itu seperti soal yang reference dan sinonim ya. Saya rasa teman-teman untuk bentuk soal-soal reference ataupun sinonim itu teman-teman harus menjawabnya dengan benar ya dan tepat. Nah, karena itu adalah salah satu jenis submateri yang sangat mudah dalam literasi bahasa Inggris. Nah, kemudian yang terakhir adalah perbanyak latihan soal. Nah, tadi karena kita menghabiskan banyak waktu, nah tentunya kita perlu perbanyak latihan soal. Nah, karena SNBT tahun ini, SNBT literasi bahasa Inggris kali ini akan dikerjakan dalam waktu 20 menit ya, 20 menit dengan 20 soal. Nah, tentunya tidak bisa serta-merta kalian langsung nih bisa mengerjakan 20 soal dalam waktu 20 menit. Nah, tentunya perlu nih perbanyak latihan soal. Nah, itu ya beberapa tipsnya. Nah, yang pertama harus teman-teman lakukan adalah baca soalnya terlebih dahulu, kemudian tentukan keyword atau kata kunci dalam setiap pertanyaan yang ditanyakan itu apa, kemudian teman-teman gunakan teknik skimming maupun teknik scanning untuk menentukan jawabannya, dan setelah itu kerjakan soal yang lebih mudah. Nah, kalau tips saya, kerjakan soal yang lebih mudah itu seperti soal-soal yang berkaitan dengan reference ataupun sinonim, karena kita tidak perlu nih untuk menganalisa ya, kita hanya perlu fokus kepada kalimat atau paragraf tertentu saja. Nah, kemudian yang terakhir adalah untuk melatih kemampuan teman-teman dan mengerjakan soal dalam waktu 20 menit ya. 20 menit yaitu adalah perbanyak latihan soal untuk mengukur kemampuan teman-teman ya. Oke. Nah, itu adalah beberapa tips and trick untuk mengerjakan soal-soal literasi bahasa Inggris. Nah, kemudian ada beberapa nih submateri yang akan diujiankan pada saat SNBT nanti, yaitu ada main idea, yaitu berupa gagasan utama dalam suatu paragraf. Ya. Kemudian yang kedua adalah detail information, yaitu berisi informasi rinci dalam suatu paragraf. Kemudian yang ketiga yaitu author's attitude, yaitu di mana sikap penulis terhadap masalah dalam suatu teks atau narasi. Kemudian yang ini adalah conclusion, yaitu berupa ringkasan pembahasan dari satu teks ataupun paragraf. Nah, main idea, detail information, author's attitude, serta conclusion perlu teman-teman untuk mencari jawabannya terkait dengan jenis-jenis pertanyaan seperti ini, itu harus membaca ya, khususnya membaca dengan teknik skimming maupun dengan teknik scanning. Oke. Nah, submateri berikutnya ada yang berbentuk ideas relation. Nah, ideas relation itu merupakan ide pada dua kalimat atau paragraf. Nah, kemudian ada submateri yang berkaitan dengan inference, yaitu merupakan kesimpulan dari suatu paragraf. Kemudian purpose of the text, yaitu merupakan tujuan dari suatu bacaan. Ya, cukup lumayan banyak ya untuk submateri literasi bahasa Inggris. Tapi saya yakin teman-teman bisa nih untuk mengerjakan soal-soal literasi bahasa Inggris kalau mengetahui tips and trick ya, dan perbanyak latihan soalnya. Nah, kemudian ada juga ini yang tadi saya katakan untuk mengerjakan soal yang lebih mudah terlebih dahulu ya, seperti soal-soal yang berkaitan dengan reference ataupun sinonim. Nah, reference itu apa sih sebenarnya? Reference itu merupakan rujukan dari suatu frasa atau kata. Nah, sedangkan kalau restatement yaitu merupakan pernyataan ulang dari suatu kalimat. Jadi kalian hanya fokus kepada suatu kalimat tertentu yang dirujuk ya. Nah, kemudian ini adalah sinonim, yaitu persamaan makna kata atau frasa. Nah, itulah beberapa submateri yang akan diujiankan nanti pada saat SNBT ya. Saya harap teman-teman bisa nih menguasai semua jenis materi yang akan diujiankan nanti. Nah, pada pertemuan kali ini materi apa yang akan kita pelajari? Nah, pertemuan kali ini
kita akan mempelajari materi tentang reference. Nah, tadi saya bilang kerjakan soal yang lebih mudah. Nah, tentunya reference ini harusnya bisa ya teman-teman kuasai. Nah, reference, apa sih reference itu? Nah, reference adalah tipe soal yang menanyakan objek berupa kata benda, ya, menanyakan objek berupa kata benda atau orang. Nah, rujukan kata pada umumnya menggunakan kata ganti atau pronoun. Ya, kata rujukan dapat dicari jawabannya dengan membaca pernyataan sebelumnya ataupun pernyataan setelahnya. Nah, jadi reference itu merupakan rujukan kata ya teman-teman, berupa kata benda atau kata orang, ya. Kemudian rujukan kata itu menggunakan kata ganti, ya. Mereka ya pertama adalah biasa objeknya berupa kata benda atau orang, kemudian yang kedua adalah reference itu berupa kata ganti atau pronoun, terus yang ketiga biasanya rujukan kata itu dapat teman-teman tahu jawabannya dengan membaca pernyataan yang sebelumnya ataupun pernyataan yang setelahnya. Oke, does it clear? Itu adalah pengertian dari rujukan kata ya atau reference. Nah, ya ini tadi saya bilang kalau reference itu merupakan rujukan kata. Nah, rujukan kata yang dimana itu terdiri dari kata ganti orang atau kata ganti suatu benda ya. Nah, biasanya juga itu teman-teman untuk mencari jawaban reference itu harus melihat pernyataan yang sebelum atau yang setelahnya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk pronoun yang mesti teman-teman ketahui. Ya, kalau subjek pronoun itu kita sangat familiar ya, seperti I, you, we, they, she, he, it. Kemudian ada object pronoun, ada I jadi me, you jadi you, we, us, they, them, her, she, her, he, him, it. Nah, kata ganti objek atau objek pronoun itu biasanya ada di akhir kalimat. Misalnya seperti ini ya. We don't like them. Kamu nggak suka nih sama mereka. Nah, kata them-nya di sini merupakan objek pronoun ya, objek pronoun. Nah, kata ganti dari kata we, tadi kami, kita. Nah, oke. Sedangkan kalau possessive adjective, yaitu merupakan kata sifat kepunyaan. Ya, kata sifat kepunyaan. Jadi, I, me, my, you, your, we, us, our, they, them, their, she, her, he, him, his, it, its. Nah, possessive adjective atau kata ganti kepunyaan, kata sifat kepunyaan, yaitu di mana ini tuh biasanya ditempatkan di depan ya. Misalnya seperti ini, my book. Ya, ini bukuku. Misalnya your glasses ya, your eyeglasses ya, itu kacamatamu. Ya, jadi itu kata my, your itu biasanya ditempatkan di depan ya. Nah, di depan itu kalau kata sifat kepunyaan. Nah, kalau objek pronoun itu ditempatkan di belakang. Yang namanya objek pasti ditaruh di belakang ya. We don't like them. Nah, kata them-nya ini ya merujuk dari kata we. Nah, kalau possessive adjective yaitu merupakan kata sifat kepunyaan di mana tempatnya itu pasti di depan ya. My book, your glasses. Nah, itu ditempatkan di depan. Ya, itulah ada subjek pronoun, ada objek pronoun, ada juga possessive adjective. Nah, oke, does it clear teman-teman? Ya, oke. Apakah hanya 3 bentuk ini? Tentu saja tidak ya. Selain ada subjek pronoun sama objek pronoun sama possessive adjective pronoun, kita juga punya ini, possessive pronoun. Nah, mine, our, yours, ours, theirs, her, his. Mine mungkin ada yang suka sama Taylor Swift, ya ada lagunya ya mine. Ada juga lagunya Taylor itu ours ya. Nah, kayak possessive pronoun, ada kata ganti kepunyaan. Nah, apa ini bedanya Kak? Nah, kalau misalkan mine itu kita tidak sebut lagi
jenis objeknya ya. Tapi bedanya sama possessive adjective, kita masih harus menyebutkan kata bendanya seperti apa. Misalnya tadi my book, ini bukuku. Nah, setelah kata my itu pastinya menggunakan objek ya. Sedangkan kalau possessive pronoun mine, yours, ours, theirs, hers, his itu tidak perlu menggunakan objeknya apa. Misalnya my book is mine. Ya. Jadi setelah kata sifatnya ya, kata mine-nya itu tidak perlu menggunakan objek lagi. Ya, cukup sampai sini saja. Mine, my book is mine. Jadi buku ini adalah milikku, punyaku. Nah, beda sama kalau yang tadi possessive adjective. Kalau possessive adjective setelah kata ini my, your, our, their, her, his, its itu teman-teman memerlukan kata objek lagi di depannya. Sedangkan kalau untuk jenis possessive pronoun teman-teman tidak perlu menggunakan lagi objek setelah kata ini ya, kata possessive pronounnya. Oke, itu adalah kata ganti kepunyaan. Nah, sedangkan yang berikutnya adalah reflexive pronoun. Nah, biasanya nih teman-teman gunakan ya, ada myself, yourself, ourself, themselves, herself, himself, sama itself. Nah, refleksi pronoun misalnya contohnya kalimatnya seperti ini. I can do cooking, shopping, and drawing by myself. Ya, itulah contoh untuk refleksi pronoun. Jadi I can do cooking, shopping, and drawing by myself. Ya, itu biasa by self, dengan diriku, by yourself, dirimu, ourself, themselves, herself, himself, dan itself. Ya, itu adalah beberapa jenis ya bentuk pronoun. Itu baiknya dihafal ya teman-teman, siapa tahu teman-teman ini kesulitan dalam mengerjakan soal literasi. Ya, oke. Jadi tadi ada subject pronoun, I, you, we, they, she, he, it. Kemudian ada object pronoun, me, you, us, them, her, him, it. Kemudian ada juga possessive adjective, my, your, our, their, her, his, its. Ya. Kemudian possessive pronoun itu mine, yours, ours, theirs, hers, his. Kemudian reflexive pronounnya ada myself, yourself, ourself, themselves, herself, himself, dan itself. Nah, itu adalah bentuk-bentuk pronoun ya. Jadi tadi reference yaitu merupakan rujukan kata yang dimana itu merujuk kepada kata benda atau orang. Dan kata benda atau orangnya itu dalam bentuk ini pronoun. Dalam bentuk pronoun ya. Dan cara untuk menentukan rujukan kata itu teman-teman hanya perlu untuk membaca kalimat sebelum atau kalimat setelahnya. Oke. Nah, the type question of reference, jadi ada beberapa bentuk nih pertanyaan yang merupakan submateri dari reference ya. Ada the word, jadi biasanya itu ada the word bla bla bla. Ini di sini ada kata yang akan dirujuk ini apa. In sentence, di kalimat itu ya di paragraf keberapa refers to, merujuk kepada apa. Nah, yang tadi saya katakan kalau mengerjakan soal literasi bahasa Inggris kalian kerjakan dulu soal-soal yang lebih mudah. Nah, soal-soal yang lebih mudah itu adalah soal-soal yang berkaitan dengan reference ya, salah satunya. Nah, karena kenapa? Karena kita hanya fokus kepada kalimat tertentu saja atau paragraf tertentu saja ya. Jadi kita no need to membaca keseluruhan isi paragraf. Kalian hanya fokus kepada kata atau kalimat ya yang dirujuk kepada narasi teksnya. Nah, kemudian yang kedua, biasanya tipe soalnya seperti ini. What does the word bla 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 in paragraph refers to? Kemudian ada juga dan soal yang berbentuk the pronoun bla 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 in sentence bla 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 of paragraph refers to. Nah, itu adalah beberapa jenis questions ya, beberapa jenis pertanyaan yang berkaitan dengan reference. Nah, oke, baik.
Ya, oke, tadi ini sudah nih kita mempelajari bagaimana tips and trick untuk mengerjakan soal-soal literasi bahasa Inggris secara umum ya. Nah, kemudian bagaimana nih tips and trick untuk mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan reference ya. Pertama adalah kenali kata ganti yang digunakan. Nah, tadi nih kita sudah belajar nih bareng-bareng kata ganti yang digunakan itu seperti apa. Nah, kata ganti itu tadi adalah berbentuk pronoun. Nah, bisa teman-teman tadi sudah saya katakan ada subject pronoun, ada objective pronoun, ada reflexive pronoun. Nah, teman-teman harus hafal nih bentuk-bentuk pronoun tersebut karena itu yang akan teman dapat lakukan untuk mengerjakan soal-soal literasi bahasa Inggris. Jadi yang pertama yang harus kalian lakukan adalah kenali kata ganti yang digunakan. Kemudian yang kedua adalah perhatikan posisi pronounnya ya. Nah, kemudian perhatikan proses pronoun. Kemudian yang terakhir tipsnya, maknai kata atau frasa yang digunakan pada kalimat sebelumnya ya atau setelahnya. Jadi teman-teman untuk mengerjakan soal reference, memanglah kita harus hanya fokus kepada kata atau kalimat tertentu saja, tetapi kalian juga harus membaca kalimat sebelum atau kalimat setelahnya untuk mendapatkan jawaban yang tepat ya. Oke, kita akan latihan soal nih, bagaimana caranya untuk mengerjakan soal-soal atau bentuk tipe soal yang berkaitan dengan reference ya. Graph. Nah, apakah kita langsung membaca narasi teksnya? Tentu tidak ya. Yang pertama kali yang harus kalian lakukan adalah baca dulu soalnya apa. Nah, the word some in the text paragraph 2, sentence 2 refers to. Berarti kalau kalian melihat ada soal yang ada kata reverse-nya, itu sudah pasti bentuk soal atau submaterinya adalah berkaitan dengan reference ya. Kemudian dia tanya lagi in the text, dalam teks di paragraf kedua, kalimat kedua. Berarti kita fokusnya di paragraf kedua dan di kalimat kedua. Apakah dia berbentuk healthcare, people, medical care, regular check-ups, atau genetic risk factors? Nah, yang pertama tipsnya tadi adalah maknai kata gantinya ya, kata ganti apa yang digunakan pronounnya. Nah, yang kedua adalah maknai katanya. Nah, ini ada kata some. Some itu jamak atau tunggal? Ayo, some itu jamak atau tunggal teman-teman? Nah, karena dia dalam bentuk some, artinya beberapa ya, berarti lebih daripada satu. Nah, kalian bisa tanpa membaca teks tersebut, kalian bisa menentukan atau mengeliminasi dulu jawaban yang lainnya. Healthcare itu jamak atau tunggal? Tunggal ya, kita cari yang jamak, yang banyak nih. Oke, healthcare itu berarti bukan jawabannya. People banyak, ya people banyak. Oke, kita simpan dulu. Medical care ini cuma satu ya, tunggal. Regular check-ups. Oke, regular check-ups berarti ini banyak ya artinya. Oke, ini bisa jadi, people bisa jadi, regular check-ups bisa jadi. Kemudian genetic risk factors, oh berarti banyak nih maksudnya. Oke. Nah, oke, berarti kita sudah mengeliminasi jawabannya ya, ada healthcare sama medical care. Oke, ingat sekali lagi kalian harus tahu, tentukan dulu di kata yang digaris bawahi atau kata yang dirujuk itu jamak atau tunggal. Nah, kalau misalkan dia ini seperti dalam bentuk soalnya jamak, berarti kalian harus mengeliminasi jawaban yang merujuk kepada kata tunggal ya, seperti ini healthcare. Healthcare itu cuma satu, people itu banyak, berarti bisa jadi jawabannya people. Nah, kemudian medical care itu bukan jawabannya, kemudian regular check-ups ini berarti banyak ya, jamak. Genetic risk factors itu juga jamak. Oke, does it clear? Nah, setelah kita menentukan kata kuncinya, yang ditanyakan adalah refers to rujukan kata, terus kata yang dirujuk adalah some ya, dan kita sudah mengeliminasi nih beberapa jawaban tadi, yaitu jawaban healthcare sama medical care sudah pasti bukan jawabannya. Maka selanjutnya yang kita lakukan adalah kembali ke teksnya atau narasi teksnya apa. Nah, oke, kata some di sini itu apa ya?
Merujuk kepada apa? Tadi saya katakan adalah ketika mengerjakan soal literasi berbahasa Inggris, kalian perlu untuk membaca kalimat yang sebelumnya, pernyataan sebelum atau pernyataan setelahnya untuk menentukan some ini merujuk kata apa. Oke, kita mengartikan dulu. However, many people still neglect preventive health care. Jadi banyak orang nih, ya bagaimanapun, banyak orang masih neglect, itu artinya adalah mengabaikan ya. Bagaimanapun, many people still neglect preventive healthcare. Jadi banyak orang nih masih mengabaikan ya preventive healthcare. Some might not to have access to affordable medical care. Tapi beberapa orang ya, some may, beberapa orang tidak punya akses ya untuk menjangkau. Affordable itu artinya adalah menjangkau. Ya, menjangkau medical care while others might not to see the importance of regular check-ups. Nah, tapi banyak orang juga ya yang tidak memperhatikan ya betapa pentingnya regular check-ups itu. Ya, oke. Menurut teman-teman, apa kira-kira jawaban yang tepat untuk kata some di sini? Ya, tadi saya katakan untuk menentukan rujukan kata, kalian perlu untuk membaca kalimat sebelumnya atau kalimat setelahnya. Nah, oke. Kalimat setelahnya, some might not have access to affordable medical care, while others, sementara yang lainnya, might not to see the importance of regular check-ups. Nah, kata some di sini itu merujuk pada apa? Dia dalam bentuk jamak ya. Nah, however, many people still neglect preventive healthcare. Berarti kata some ini merujuk kepada people. Banyak orang, bagaimanapun banyak orang nih masih mengabaikan preventive healthcare. Some di sini merujuk kepada people. Nah, oke. Coba ya sekali lagi saya tanya, kalau while others di sini merujuk kepada apa teman-teman? Ya, kalau others ini sama juga ya, merujuk kepada kata people. Itu ya salah satu tips and triknya. Jadi baca dulu kita ke kata yang dirujuk, kemudian baca pernyataan sebelumnya ataupun pernyataan yang setelahnya. Oke, gampang kan cara untuk menentukan rujukan kata? Ya, oke. Berarti jawaban yang paling tepat itu bukan regular check-up ya, bukan juga medical care. Nah, tapi jawaban yang paling tepat adalah many people. Jadi some di situ merujuk kepada kata people. Nah, sama kalau misalkan soalnya dia bilang kalau misalkan others, kalau others itu misalnya ya di rujukan kata ada kata others ya. Others itu merujuk kepada apa? Ya sama, kata people juga. Karena yang dimaksud di sini adalah orang-orang ya, beberapa orang, banyak orang. Oke, maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah the word some. Jadi kata some di paragraf kedua, kalimat kedua itu merujuk kepada kata people ya. Bravo jawabannya. Oke, does it clear teman-teman? Clear ya. Oke, kita next lagi ke soal berikutnya. Ya, oke. Ini panjang banget nih Kak soalnya. Nah, apakah kita membaca narasi teksnya? Tentu tidak ya. Kita baca langsung dulu di soalnya, di questionnya apa. Oke, kalimat those in paragraph 3 refers to, nah, kata those di paragraf ketiga itu merujuk pada kata apa? Apakah COVID-19 economic recovery effort, health protocols, national strategic projects, land and certification program, atau equalize and strengthen people's economy? Ya, jadi yang perlu kalian tentukan dulu adalah those-nya di sini jamak atau tunggal. Itu dulu ya. Jadi kalau kalian mengerjakan soal reference, ya kalian harus melihat dulu kata yang dirujuk itu jamak atau tunggal. Nah, kata those di sini jamak atau tunggal? Ayo, those di sini jamak atau tunggal? Ya, jadi kalimat di sini, those di sini adalah kata jamak ya. Berarti kita harus mengeliminasi jawaban yang sekiranya jawabannya itu tunggal. Jadi karena dia di sini jamak, otomatis jawabannya juga harus jamak ya. Ya, COVID-19 economic recovery effort ini satu atau banyak? Cuman satu ya, tunggal. Berarti
Jawaban alfa bukan. Oke, health protocols, ya protokol kesehatan. Ini jamak atau tunggal? Oke, health protocols itu jamak ya. Oke, bisa jadi sih ini jawabannya health protocols. Nah, oke. Charlie, National Strategic Projects. Nah, National Strategic Projects itu jamak atau tunggal? Ya, jamak ya, berarti ya bisa jadi nih Charlie jawabannya. Oke, Land and Certification Program, jamak atau tunggal? Nah, bukan jawabannya ya. Oke. Equalize and Strengthen People's Economy, apakah ini jawabannya? Oke, bukan juga ya. Jadi yang pertama yang harus teman-teman tentukan itu adalah menentukan apakah kata yang dirujuk itu jamak atau tunggal. Apabila jamak berarti teman-teman harus mencari jawaban yang mana sekiranya itu jamak ya. Nah, sedangkan kalau misalkan dia tunggal ya, maka teman-teman harus mengeliminasi jawaban yang jamak. Nah, itu adalah salah satu tips and trick bagaimana cara mengerjakan soal reference agar lebih mudah ya. Nah, oke, agar lebih cepat ya kalian mengerjakan soal. Oke, kita ke paragraf ketiga, reverse to di paragraf ketiga ya, kata dos. Oke, ini ada di garis bawah yaitu ditebalkan. Kata dos di sini itu merujuk kepada apa? Tadi di soalnya itu antara National Strategic Project sama Health Protocols. Oke. I note that several national strategic projects, I note several national strategic projects are very crucial to equalize and strengthen the people's economy. Jadi ceritanya ya project national strategic itu adalah sangat krusial ya untuk pemerataan dan penguatan dalam perekonomian. Said Jokowi while ensuring, ensuring itu artinya adalah memastikan that programs, ya memastikan bahwa program itu will be executed, akan dieksekusi under strict health protocols, nah, di bawah protokol kesehatan. Oke, ini ada kata health protocols ya di bawah protocols. Nah, those included in the PSN he consider crucial were the People's Land Certification Program. Jadi those ya itu included termasuk PSN ini yang dia maksud adalah National Strategic Projects ya, National Strategic Projects. He consider crucial were the People's Lands Certification Program. Jadi maksudnya itu National Strategic Projects itu termasuk ke dalam ini juga Land Certification Program. Ini nama-nama programnya ya. Jadi National Strategic Projects itu ini nama-nama programnya. Land Certification Program, Legalization of Transmigration, Agrarian Reform, Social Forestries, and Rejuvenation of People's Plantations. Nah, jadi kata DOS di sini kira-kira menurut teman-teman Health Protocols atau National Strategic Projects? Oke, ada yang bisa jawab? Apakah dia jawabannya National Strategic Projects atau dia dalam bentuk health protocols? Nah, kalau merujuk dari kalimatnya, those included in PSN. Jadi those di sini itu merujuk kepada program, ya, merujuk kepada program. Program apa? Program yang disebut dengan National Strategic Projects, ya, those included-nya, karena di sini di kalimat utama, kalimat pernyataan sebelumnya itu membahas bahwa National Strategic Projects itu adalah program yang sangat krusial untuk pemerataan dan penguatan ekonomi masyarakat. Said Jokowi, ya kata Jokowi ketika memastikan that programs, ya program-program tersebut would be executed, akan dieksekusi, ya akan dilakukan di bawah under strict health protocols, di bawah health protocols, ya di bawah protokol kesehatan. Those included in the PSN, jadi those di sini tuh merujuk kepada kata program. Nah, program apa yang dimaksud oleh pemerintah? Yang program National Strategic Projects. Nah, those di sini jamak ya, berarti yang dimaksud adalah National Strategic Projects karena banyak sekali projects-nya ini ya di kalimat pernyataan setelahnya. Oke, does it clear? Clear ya, berarti jawaban jawaban kata those
Ya, sentence those in paragraph 3 refers to apa? Merujuk kepada apa? Merujuk kepada National Strategic Projects, bukan kepada health protocols ya. Karena yang ditanyakan adalah programnya apa, ya. Jadi those di situ merujuk kepada kata program, kemudian program apa yang disebutkan? Program National Strategic Projects. Oke, does it clear? Untuk soal nomor 2 masih sanggup nih untuk mengerjakan soal nomor 3? Oke, kita lanjut lagi ya. Questions nomor 3 ya. Pertanyaan ketiga. Wah, ini narasinya panjang nih Kak. Oke, saya selalu katakan jangan baca dulu narasi teksnya, tapi baca dulu soalnya. Oke, di soalnya ya ini. The word day, ya kata day in paragraf 3 refers to, jadi kata day di paragraf ketiga ini merujuk pada kata apa? Apakah Electronic Information and Transaction Law atau Medan Police in North Sumatra, Junior News Pekan atau Junior Nainggolan and Beni Edward Hasibuan atau Error North Sumatra Vehicle Document Registration Center. Nah, tadi yang saya katakan adalah baca dulu apa kata yang dirujuk ya, apakah dia jamak atau tunggal. Nah, kata dia di sini jamak atau tunggal? Jamak ya, berarti jika kalian menemukan atau ingin menentukan atau mau mengeliminasi jawaban, maka yang harus kalian lakukan adalah tentukan dulu kata yang dirujuk itu jamak atau tunggal. Nah, karena dia ini day dalam bentuk jamak, maka kalian harus mengeliminasi jawaban yang sekiranya itu adalah jawaban yang tunggal, bukan jamak. Nah, Electronic Information and Transactions Law itu undang-undang ITE ya yang dia maksud. Nah, kalau itu berarti bukan ya. Nah, karena dia cuma satu undang-undang, nah, berarti bukan. Medan Police in North Sumatra. Jadi ini adalah Polrestabesnya Medan ya di North Sumatra. Nah, ini cuma satu juga. Junior News Pekan. Oke, ini juga tunggal ya, cuma satu. Junior Nainggolan and Beni Edward Hasibuan ini bisa jadi atau North Sumatra Vehicle Document Registration Center. Jadi ini maksudnya North Sumatra Vehicle Document Registration Center itu dokumen ya, dokumen registrasi. Nah, ini cuma satu juga. Nah, Kak, berarti jawabannya delta nih ini Kak, jawabannya. Jangan langsung berspekulasi seperti itu ya, tapi kita baca dulu narasi teksnya apa. Ya, oke. Kita lihat dulu paragrafnya ya. Oke, kata day di sini merujuk kepada apa? Ya, sangat mudah kalau ketika mengerjakan soal reference karena kita langsung merujuk kepada teksnya. Okay, the YouTuber said they managed to find out about the alleged tax areas after checking the plate number with the North Sumatra Vehicle Document Registration Center online database. Jadi kedua YouTuber said they managed to find out. Jadi kedua YouTuber itu menemukan ya the alleged tax areas after checking. Jadi mereka menemukan atau menduga adanya pelanggaran ya, pelanggaran terhadap pajak, checking the plate number, di mana mereka mengecek ya the plate number with the North Sumatra Vehicle Document Registration Center online database. Jadi mereka menemukan ya adanya pelanggaran ya, adanya pelanggaran ketika mengecek the plate number tersebut di dokumen registration centernya Sumatera ya. Nah, the police said, nah oke. Kita fokusnya they manage ya. Tadi saya bilang lihat pernyataan yang sebelumnya kalimat ini ataupun pernyataan yang setelahnya. Oke, pernyataan setelahnya kan kita sudah tahu nih kalau apa yang dilakukan kedua YouTuber tersebut, yang dilakukannya adalah mereka menemukan adanya pelanggaran ya, adanya diduga pelanggaran terhadap tax areas after checking the plate number. Nah, kemudian kita baca dulu kalimat yang sebelum kalimat ini. Ya, oke. Sebelum kalimat ini kita menemukan bahwa the video shows both YouTubers exposing the car register in the name of police office named Johansson Ginting was in possible tax areas of 3.7 million. Nah, jadi kedua YouTuber tersebut ya mereka menduga ya, mereka membeberkan bahwa ada nih
nomor yang terregistrasi dengan atas nama Johansen Ginting was in possible tax areas of 3 million. Nah, YouTubers. Nah, the both YouTubers berarti ada 2 YouTubers nih. Siapa yang dimaksud? Nah, kita tadi di opsinya ada YouTubers tidak? Nggak ada kan? Berarti kita harus mencari nama kedua YouTubers tersebut. Nah, kita cari lagi di kalimat yang sebelumnya. Yang ternyata yang dimaksud itu adalah ini. Ya, Joniar Nainggolan dan Benny Edward Hasibuan. Oke, does it clear? Jadi begitulah ya caranya untuk mengerjakan soal-soal literasi bahasa Inggris ya untuk soal reference. Berarti untuk pertanyaan untuk nomor 3, the word they in paragraph 3 refers to Joniar Nainggolan dan Benny Edward Hasibuan. Oke, gimana teman-teman? Dalam mengerjakan soal-soal literasi ini, khususnya reference, sangat mudah ya. Jadi saya simpulkan lagi, kalau mengerjakan soal-soal reference, teman-teman cukup untuk membaca kalimat pernyataan sebelumnya ataupun pernyataan setelahnya. Dan ketika mengerjakan soal literasi untuk mempercepat, untuk mempersingkat waktu, teman-teman harus tentukan dulu apakah kata yang dirujuk itu jamak atau tunggal. Kalau jamak, berarti teman-teman hanya perlu untuk mengeliminasi jawaban yang sekiranya jawabannya adalah tunggal. Ya, begitupun juga sebaliknya. Oke, sekian dari saya. Semoga nih pelajaran kita hari ini dapat teman-teman bisa memperoleh ya ilmunya ya supaya bisa teman-teman terapkan nanti pada saat ujian SNBT nanti. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.